Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, saya Rosliana Lubis akan membawakan mata kuliah leksikografi. Seperti kamu ketahui bahwa mata kuliah leksikografi adalah mata kuliah yang tujuan atau capaiannya adalah untuk membuat kamus. Mengapa kamus begitu penting bagi kita? Nah, seperti kita ketahui bahwa bahasa Indonesia didukung oleh berbagai bahasa daerah ya yang ada di Indonesia. Kalau kamus tidak dibuat pada suatu hari nanti, kita akan menyerap bahasa-bahasa lain yang bukan berasal dari bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa di Nusantara ini. Begitu pentingnya penyusunan kamus. Pertama, dengan menyusun kamus, sebenarnya kita mengetahui suatu perkembangan suatu masyarakat di sebuah daerah. Apa misalnya sebuah masyarakat yang perekonomiannya rendah, sejahtera, atau kurang sejahtera. Dapat kita lihat dari berbagai kosakata yang ada di dalam yang dimiliki oleh masyarakat suatu daerah. Nah, penyusunan kamus bukanlah pekerjaan yang mudah. Mengapa demikian? Karena melibatkan apakah perorangan, pemerintah, pusat-pusat bahasa, dan sebagainya. Pekerjaan yang sulit ini akan lebih mudah apabila kita dapat bekerja sama dalam menyusun kamus. Nah, bagi mahasiswa, tentu saja dalam mata kuliah ini akan dibekali oleh beberapa pengetahuan dalam menyusun kamus. Yang pertama adalah bagaimana cara Anda mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data, tentu saja dalam penyusunan kamus ini akan dibentuk beberapa kelompok. Kelompok yang akan dibagi oleh tugas-tugas sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh mahasiswa. Yang dimaksud dengan keahlian di sini tentu saja berhubungan dengan keterampilan. Misalnya, siapa mahasiswa yang bisa turun ke jalan, mengambil berbagai perbendaharaan kosakata, kemudian menyiapkan dan mengetik dan sebagainya. Dalam mata kuliah ini akan dibahas berbagai hal mengenai pengumpulan data. Pengumpulan data ini sangat penting karena hasil tahap ini akan menentukan lengkap atau tidaknya sebuah kamus. Kadang-kadang data banyak, banyak sekali data kosakata yang terkumpul. Tetapi kadang-kadang ada kalau mahasiswa atau kalau Anda tidak menseleksi data ini dengan baik, akan banyak sekali data yang tidak cocok dengan pekerjaan Anda. Untuk itu, pengetahuan tentang kosakata sebaiknya dimiliki oleh mahasiswa. Alangkah baiknya apabila kosakata ini diteliti oleh pemakai bahasa itu sendiri. Jadi, mahasiswa sebaiknya bekerja sama. Apakah dirinya sebagai informan atau orang lain yang dianggap mumpuni untuk mengetahui kosakata tersebut. Beberapa hal yang harus diperlakukan adalah misalnya teknik rekam. Apa yang dimaksud dengan teknik rekam? Teknik rekam maksudnya adalah bagaimana kita memilih atau mencari kosakata sesuai dengan apakah lafal penggunaan yang digunakan oleh masyarakat daerah. Tadi saya sudah mengatakan alangkah baiknya dalam pekerjaan ini memang ada mahasiswa yang memang mampu menggunakan bahasa tersebut. Kalau tidak, apa yang akan terjadi? Kalau tidak ada, tidak masalah, maka sebaiknya kita mencari informan atau orang yang mampu menggunakan bahasa ini dengan baik. Yang pertama adalah kita menawarkan beberapa kosakata yang sudah kita persiapkan, kemudian meminta informan untuk mengucapkannya dengan teknik rekam, yaitu alat-alat yang kita gunakan. Kita bisa merekam sesuai dengan kosakata atau pengucapan secara aslinya. Yang kedua adalah teknik catat.
Beberapa mahasiswa diberikan tugas untuk mencatat kosakata sesuai dengan fungsi-fungsi bahasa. Bagaimana bunyi yang sebenarnya sesuai dengan istilah-istilah bahasa yang tepat. Baru kemudian teknik duplikasi, yaitu kosakata yang sudah dicatat dan direkam dibuat duplikasinya dengan baik. Siapa tahu data yang sudah kita buat ini bisa rusak atau hilang karena permasalahan alat dan sebagainya. Jadi setiap orang harus mempersiapkan hal-hal yang mungkin akan timbul di lapangan. Berikutnya, setelah teknik rekam dilaksanakan, ya, dalam hal ini kalau teknik rekam itu namanya pengumpulan data secara lisan, ya. Apakah perlu pengumpulan data secara tulisan? Tentu saja. Pengumpulan data secara tulisan maksudnya kita boleh mencari perbendaharaan kosakata. Apakah dari kamus atau dari catatan-catatan yang pernah ada untuk kita uji atau kita sesuaikan dengan data yang sudah ada. Hal ini sangat perlu dilakukan karena mungkin saja ada kata-kata yang sudah tidak dipakai, ya, atau ada kata-kata yang sangat populer. Nah, dari sini kita akan ketahui perkembangan suatu masyarakat tersebut. Apakah masyarakat ini mengikuti perkembangan zaman dengan baik atau tidak? Atau dari sini kita akan mengetahui kelompok pengguna bahasa. Kelompok pengguna bahasa itu maksudnya misalnya ada anak-anak, remaja, dewasa, atau orang tua. Nah, bahasa mana yang dianggap populer? Maksud saya kosakata atau istilah mana yang dianggap populer? Misalnya satu kosakata sangat populer di kalangan remaja. Nah, dalam hal ini kita bisa menyimpulkan apa yang mempengaruhi remaja menggunakan kosakata ini. Satu. Kedua, kita menelusuri seluk-beluk bahasa ini. Apakah seluk-beluk bahasa atau kosakata ini berasal dari bahasa asing? Artinya bukan bahasa dari bahasa itu sendiri. Nah, kalau berasal dari bahasa asing, kita perlu mencurigai berarti kelompok remaja ini sudah mulai tidak paham dengan kosakata aslinya. Nah, tindakan selanjutnya akan kita laksanakan, mungkin untuk kasus yang lain. Kemudian persiapan alat rekam ini selain yang tadi saya sebutkan, ini diperlukan juga untuk menjaga atau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa saja hasil rekaman ini tidak memadai, ya, tidak memadai karena apakah pengaruh alat atau memang suara dari informan yang kita pilih itu kurang jelas. Adakah permasalahan dengan alat-alat ucapnya atau tidak? Maka dari sini kita boleh membuat duplikasi atau membuat rekaman lebih dari satu. Ya, memang hal ini akan memerlukan waktu dan biaya. Tetapi hal ini kita lakukan agar kita memperoleh hasil yang baik. Selanjutnya adalah pengartuan data. Pengartuan data ini mungkin bisa dilakukan dengan manual. Artinya sebagian mahasiswa membuat kartu-kartu data di mana kartu itu berdasarkan lema pokok, ya, lema pokok atau kosakata yang menjadi payung dari sebuah kata. Misalnya kata makan. Kata makan ini mungkin akan berhubungan dengan kata makanan, memakan, makan-makan, dan sebagainya. Adakah artinya berbeda atau fungsinya berbeda? Ini nanti akan kita ketahui setelah kita membuat kartu data. Atau mungkin kata ini nanti berbentuk kata dasarkah? Atau kata gabungankah? Atau kata ulangkah? Atau kata majemukkah? Ini bisa diperoleh dengan kartu data. Selanjutnya, setelah itu, teknik pengumpulan data berikutnya adalah setelah kartu data ini dibuat,
ini bisa dikumpulkan, gunanya untuk apa? Seperti yang tadi saya katakan, bisa saja data yang kita kumpulkan ini ternyata bukan berasal dari kosakata atau bahasa yang dimiliki oleh masyarakat itu, tetapi sangat populer digunakan. Nah, berarti untuk kata-kata seperti ini harus kita abaikan walaupun itu sangat populer di masyarakat. Nanti kita akan memikirkan jalan keluarnya, mengapa hal ini bisa terjadi. Apakah sudah terjadi pengaruh budaya asing kah? Pengaruh budaya daerah yang lebih mendominasi atau hal-hal lain. Ini bisa kita pikirkan untuk kasus selanjutnya. Atau dalam hal ini kita akan bisa membuat laporan bahwa ada beberapa kata yang mungkin tidak lagi dipergunakan oleh satu generasi dan generasi yang lain. Nah, secara sederhana kamus sudah kita buat. Nah, sebenarnya kita kembali ke permasalahan. Kamus ini kan hal yang sangat dalam bidang linguistik. Kamus ini sebenarnya, atau perkamusan ini atau leksikografi ini sebenarnya adalah bagian dari makrolinguistik, ya. Makrolinguistik ini berhubungan dengan mata kuliah lain. Kalau Anda tadi saya katakan mengumpulkan data, maka sebelumnya Anda sudah mempunyai pengetahuan linguistik yang lain. Misalnya Anda tahu beda kata dengan kalimat, beda dengan semantik. Ya, saya menyadari memang untuk membuat kamus ini, karena kamus ini berhubungan dengan ilmu linguistik yang lain, maka ada keinginan yang keras dari pelajar untuk membuat kamus. Jadi Anda tidak boleh merasa atau berpikir bahwa kamus itu hanya kumpulan kata yang disusun secara abjad. Tidak, ya. Untuk membuat kamus itu memerlukan proses sangat besar. Bagi penyusun kamus, misalnya kamus itu harus lengkap sesuai dengan jenis kamus. Kamus apa yang Anda buat? Kamus istilahkah, kamus umumkah, dan sebagainya. Nah, sebagai mahasiswa memang nanti Anda akan dibekali oleh berbagai pengetahuan tentang linguistik. Apakah linguistik makro dan linguistik intralinguistik, ya, atau mikro maksud saya. Nah, hal ini akan bisa dipelajari sambil kita atau Anda membuat kumpulan-kumpulan kamus. Nah, secara sederhana mungkin kamu akan melihat ada istilah leksikografi dan ada istilah leksikologi. Nah, ini dalam mata kuliah leksikografi sebenarnya tidak menjadi masalah, ya. Kalau kita membicarakan leksikografi, maka ini akan membicarakan teorinya. Apakah ada teori membuat kamus? Tentu saja ada. Seperti yang tadi saya katakan, kamus apa yang Anda buat? Kalau Anda membuat kamus istilah, maka pengetahuan tentang istilah harus Anda kuasai. Kalau Anda mau membuat kamus umum atau kata-kata umum, maka Anda harus bisa membedakan kosakata umum dengan istilah. Demikian selanjutnya. Nah, leksikologi, maka dalam pelajaran atau mata kuliah ini, kalau kita menyusun kamus, maka kamus itu dalam penyusunan kamus namanya leksikologi. Jadi nggak ada masalah, ya. Leksikografi tentang teori, leksikologi tentang praktik membuat kamus. Nah, hal yang perlu Anda ketahui sekali lagi bahwa dalam penyusunan kamus Anda akan berhubungan dengan beberapa cabang linguistik. Misalnya ada cabang linguistik fonetis. Mengapa? Fon, ya, dari kata fonetis berasal dari kata fon. Fon itu bunyi. Nah, banyak sekali kosakata dalam bahasa daerah yang sangat berhubungan dengan bunyi. Artinya bunyi kosakata, bunyi kata, bunyi fonem atau bunyi vokal bisa mempengaruhi makna.
Contohnya apa? Misalnya ada kata dalam bahasa Mandailing, ada kata bagas dan bagas. Nah, walaupun bentuknya sama, maksud saya susunan fonemnya sama, B, A, G, A, dan S, tapi artinya ternyata berbeda. Bagas artinya rumah, bagas artinya di dalam. Nah, hal ini harus diketahui mahasiswa supaya mahasiswa itu paham bahwa bunyi bisa mempengaruhi makna kosakata. Itu yang pertama. Yang kemudian ada fonem, fonemis. Mungkin Anda sudah mempelajari bahwa ada hubungan fonem dengan kosakata, ya. Fonem. Misalnya dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa fonem, tapi ternyata fonem itu 2 huruf. Misalnya fonem eng, ya, fonem eng ini 2 huruf, en dan g. Nah, ciri-ciri seperti ini, apakah ciri bunyi dan sebagainya, mungkin akan kita jumpai pada kosakata dari berbagai bahasa daerah. Nah, belum lagi morfem, ya. Selain ada fonem, tentu ada morfem. Morfem ini apa? Bentuk kata. Mungkin sewaktu Anda di SMA, Anda sudah pernah belajar tentang bentuk kata. Cuman istilahnya aja yang berbeda. Misalnya ada bentuk kata dasar, kata berimbuhan, bentuk kata gabung, atau kata yang lain. Nah, untuk apa ya diketahui bentuk kata seperti ini? Ini dalam rangkaian membuat kamus. Kalau Anda mendaftarkan kata umum, maka mungkin saja kata itu dari beberapa bentuk yang sama atau berbeda. Misalnya bentuk kata gabung bisa saja terdiri dari 2 kata. 2 kata yang berbeda tetapi maknanya cuma 1. Contohnya kata rumah sakit. Rumah sakit ini kata majemuk sebenarnya, ya, kata majemuk. Nah, apa pengertian kata majemuk? Kata majemuk ini 2 buah kata yang menimbulkan arti baru. Maksudnya arti baru apa? Kedua kata ini tidak dapat dipisahkan, ya. Rumah yang baru seperti itu kalau kita paksakan maka maknanya berbeda. Nah, itu kata majemuk. Belum lagi frasa. Frasa juga kata gabung. Gabungan 2 buah kata, tetapi kata-kata itu mempertahankan maknanya masing-masing. Contohnya apa? Contohnya sepatu hitam. Sepatu hitam, sepatu adalah sepatu, ya, alas kaki, hitam adalah warna. Apabila kita pisahkan masih sama artinya. Atau kita buat kata di tengahnya sepatu yang hitam, artinya sama. Mungkin Anda bisa membedakan dengan kata rumah sakit, ya, rumah yang sakit artinya menjadi tidak lazim. Sepatu yang hitam masih lazim. Nah, ini pengetahuan dari aliran morfem, ya, dari cabang dari cabang mata kuliah morfologi. Selanjutnya ada sintaksis. Apa itu sintaksis? Sintaksis ini kalimat. Jadi untuk membuat sebuah kalimat, bahan bakunya apa? Kata, kemudian kelompok kata, kemudian kalimat. Mengapa kamus membicarakan kalimat? Nah, dalam hal ini ada kata-kata tertentu, nanti akan kita temui bahwa ada kata-kata tertentu yang berhubungan dengan konteks kalimat, ya, berhubungan dia dengan konteks kalimat. Artinya pada konteks tertentu artinya apa, pada konteks yang lain artinya apa. Misalnya contohnya saya mengatakan tadi pagi ayahnya dirawat di rumah sakit karena menderita darah tinggi. Nah, kata darah tinggi adalah sebuah kata gabung. Dalam hal ini orang awam mengatakan bahwa darah tinggi ini adalah sejenis penyakit yang mungkin tensi atau tekanan darahnya di atas normal.
Itu orang awam. Nah, ketika saya munculkan kalimat yang lain, ibunya sakit. Ibunya sakit karena darah tinggi masih sama. Tapi kalau saya sebutkan dalam kalimat, hari ini darah tinggi itu kumat karena anaknya tidak ada yang mengikuti nasihatnya. Nah, kata darah tinggi di sini dalam tanda kutip. Apa itu darah tinggi dalam kalimat yang terakhir saya sebutkan? Darah tinggi yang saya sebutkan terakhir mungkin marah. Jadi tidak berhubungan dengan tensi atau tekanan darah seseorang yang di atas normal. Nah, seperti itu. Itu pengetahuan sintaksis yang kalimat-kalimatnya mungkin akan kita perlukan dalam kamus. Atau seperti tadi, kata bagas yang artinya rumah dan kata bagas yang artinya dalam. Selanjutnya wacana. Walaupun wacana tidak terlalu berpengaruh untuk perkamusan, tetapi paling tidak mahasiswa memahami apa yang dimaksud dengan wacana. Bisa saja nanti kosakata yang kita pakai itu kita sesuaikan dengan wacana yang tepat. Nah, kalau tidak tepat mungkin bisa saja kata itu lazim atau tidak lazim sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan atau yang kita perlukan. Terakhir adalah semantis. Semantis itu ilmu tentang makna, ya. Jadi dalam bahasa Indonesia, ilmu tentang makna ini sangat banyak, ya, makna kata. Ada kata yang bermakna denotatif, ada kata yang bermakna konotatif. Apakah ada dalam bahasa-bahasa lain? Ya bisa jadi. Itu akan kita ketahui kalau kita sudah menyelidiki kosakata itu dengan baik. Nah, kapan kosakata ini dipakai? Selain makna denotasi, konotasi, mungkin ada lagi makna yang berhubungan dengan nilai rasa. Misalnya kata mati dalam bahasa Indonesia adalah kata dengan makna yang netral, ya. Artinya peristiwa mati adalah peristiwa di mana hilangnya nyawa makhluk hidup. Tetapi ternyata kata mati ini tidak bisa diterapkan untuk semua kalimat. Kalau kita paksakan, artinya menjadi kurang lazim. Misalnya, kalau seseorang mengatakan, hari ini adikku menangis karena kucingnya mati. Mati lazim. Tapi kalau kita mengatakan, hari ini tetangganya mati, maka ada kesan apa dalam tanda kutip mungkin kita menganggap dia apakah kurang berpendidikan, apakah kurang berpengetahuan sehingga dia menggunakan kata mati untuk manusia. Ya, bisa juga kata mati ini jadi netral. Walaupun kata mati ini adalah netral maknanya. Artinya tidak kasar dan tidak halus. Tetapi begitu dipakai untuk manusia, ternyata kata mati ini menjadi kasar. Nah, demikian juga yang lain, misalnya ada gugur, ada tewas, ada meninggal dunia, ada berpulang ke rahmatullah. Ini adalah kata-kata yang harus kita tempatkan sesuai dengan konteksnya. Nah, anak-anak, saya pikir keterangan seperti ini akan bermanfaat bagi kamu. Dan ada tugas yang kamu kerjakan untuk sementara, yaitu yang sementara yang harus kamu ketahui adalah kira-kira apa yang terjadi kalau kamus tidak disusun lagi. Ya, apa yang terjadi untuk perkembangan bahasa? Apakah bahasa daerah atau bahasa Indonesia? Kemudian tadi saya mengatakan dengan menyusun kamus bahwa kita akan mengetahui tingkat kesejahteraan suatu masyarakat bahasa. Maka dalam hal ini Anda perlu menjawab hal apa saja yang harus Anda ketahui untuk mengetahui hal ini. Pertanyaan ketiga yang harus kamu jawab adalah apa yang terjadi apabila kita terlalu banyak menyerap dari kosakata dari bahasa asing. Gejala apakah seperti ini yang terjadi pada suatu masyarakat daerah?
Nah, dengan keterangan saya dan membaca berbagai buku petunjuk lainnya, mudah-mudahan Anda bisa menjawabnya. Ibu rasa demikian dulu pertemuan kita untuk pertemuan pertama ini. Insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kamu mendapat penjelasan, dan kalau pun kurang jelas, pada pertemuan berikutnya akan kita diskusikan kembali. Terima kasih, sampai jumpa.